Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a millatahu ila yaumiddin. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang mulia, di majelis ilmu. Semoga Allah juga kumpulkan kita di tempat yang mulia juga di surga kelak insyaallah ya. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini adalah pertemuan yang dipenuhi dengan karunia rahmat-Mu. Wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Dan jadikanlah perpisahan kami setelah dari pertemuan yang penuh barokah ini sebagai perpisahan yang menjadikan dosa-dosa kami semua yang digugurkan oleh-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Mendengarkan pembukaan dari Pak Ahid Sutrisni. Mari kita bersama-sama ngaji di sini. Gak usah pakai cakep, sudah cakep terakhir. Dikira tadi bukan pantun balasan buat Pak Ahid tadi ya. Alhamdulillah. Baik, tadi saya masuk ke ruangan sini itu rata-rata batin itu ya. Oh iya, baru paham saya. Karena yang ngaji ini wali santri. Kalau yang ngaji santri biasanya barisnya seperti ini. Kalau santri mesti ngajinya softnya lurus ya. Tapi kalau yang ngaji wali santri, wah mepet. Alhamdulillah, tema kita malam hari ini bukan tema apa. Acara kita malam hari ini ngaji. Nah, saya takutnya kalau ngaji nggak betah. Biasanya kalau pengajian betah gitu ya. Kalau ngaji itu buka kitab. Kitabnya wonten mboten? Gak apa-apa ya. Karena ngaji itu biasanya lebih serius daripada pengajian ya. Pengajian itu mungkin temanya bisa umum ya. Kemudian nanti bisa ditambahkan banyak hal. Tapi ngaji itu biasanya dari huruf per huruf ya. Sepakat nih? Wah, ini ora rambung kok. Nah, apalagi kita ngambil salah satu dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin ya. Jadi ketoke nek ngaji tenan iki ora cukup setengah jam ya. Padahal ini targetnya jam 21.30. Ini sudah lewat 5 menit ya. Nah, jadi sepertinya ini kenapa ini? Oh, dah. Tidak cukup. Tapi nanti kita cukupkan saja ya, secukupnya ya. Insyaallah. Baik. Saya kagok ini ayah, bapak, ibu ini bapak ya. Para ayah yang hebat, ayah yang soleh semuanya. Insyaallah kita akan mengkaji satu hadis dari hadis Arba'in An-Nawawi ya, hadis yang ke-21. Temanya adalah tentang istiqomah ya. Tapi sebelumnya mohon izin ya, kalau yang menyampaikan saya masih muda ya, masih kinyis-kinyis ya. Maka mohon izin nanti kalau sudah ada yang sepuh di sini ya, ini banyak yang sudah bercahaya rambutnya nih ya. Sudah banyak, sehingga cahaya lampu itu sampai kalah ya dengan cahaya rambut. Tapi kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar. Maka syiar kita ini ya, naltaqi li nartaqi ya. Mari kita senantiasa bertemu bersama untuk meningkatkan kualitas kita, terutama kualitas iman, kualitas takwa. Jadi syiarnya adalah naltaqi li nartaqi ya. Ada ro-nya yang belakang ya. Ada 5 materi ya. Wah, ini banyak ya. Gimana cara menyelesaikannya ya? Nah, ini
Karena ini beda dengan debat presiden dalam waktu yang singkat saya sampai nggak bisa ini. Tidak bisa 2 menit nggak bisa ya. Nah, tapi insya Allah ya, bismillah ya, paling tidak kita bisa mengambil makna secara umum. Intinya bahwa tema kita adalah istiqomah ya. Istiqomah dalam apa? Dalam keimanannya. Dan ini tentunya berat. Nah, semua istiqomah berat, tidak ada yang ringan. Nah, kalau ringan bukan istiqomah, namanya istirahat ya. Nah, istirahat bukan istiqomah ya. Baik, biar kita merasakan bagaimana membaca hadis Rasulullah. Mohon izin ayah yang hebat semuanya untuk ditirukan ya, tirukan semuanya. Kalau menirukan ayat-ayat Al-Quran mungkin sering ya, coba sekali-kali menirukan membaca hadis gitu ya. Kalau di rumah sering tilawah Al-Quran, coba kalau di rumah disediakan hadis, jadi tilawah hadis juga ya. Padahal pedoman hidup kita adalah Al-Quran dan hadis ya. Al-Quran sering dibaca, hadisnya itu dia permasalahannya ya. Ini perlu dibaca ya. Baik, mohon ditirukan ya, para santri sekalian ya. Semuanya ditirukan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Amrin. Wakila. Abi Amrota. Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billahi thumma istaqim. Ampun hafal nggih? Alhamdulillah. Sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya dari Abu Amr dan dikatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, beliau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku fil Islam, tentang Islam, sebuah perkataan yang aku tidak akan tanyakan kepada selain engkau setelah ini. Jadi seakan-akan ini pertanyaan spesial ya. Jadi tidak akan ditanyakan kepada selain Rasulullah ya. Maka Rasulullah mengatakan yang artinya qul, katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, maka kemudian istiqomahlah ya, tetap teguhlah dengan keimanan ya. Tadi Ustaz Ahid sudah nyampaikan, ini hadisnya pendek tapi maknanya dalam. Maka tadi sampai ada 5 bahasan ya, ada 5, jadi dalam sekali ya, dalam sekali ya. Kalau kita buat slide ada sekitar 60 nih, jadi nggak cukup ya 60. Tapi kita percepat. Pertama, sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran pertama yang kita ambil dari hadis tersebut adalah bahwa hadis ini membuktikan hidupnya budaya munasahah atau saling menasihati pada masa Nabi ya, dan juga para sahabat. Artinya mereka tidak sungkan antara satu dengan lain saling mengatakan, tolong nasihati aku dong, gitu kan ya, saya lagi loyo, saya lagi kurang semangat, please kasih saya nutrisi, nasihat, beri saya motivasi, beri saya nasihat. Ini biasa ya, biasa di tengah-tengah kehidupan mereka. Kita pun mestinya bisa menghidupkan ini. Jadi kalau ada teman kita, sahabat kita yang minta nasihat, tolong nasihat, alah kamu udah besar kamu minta nasihat gitu ya, nggak bisa ya. Karena di antara hak orang beriman adalah wa idastansahaka fansah lahu. Nah itu hak orang beriman, itu menerima nasihat, dan kewajiban orang beriman adalah memberi nasihat.
Jadi jangan melihat umurnya udah besar, udah tua, semuanya butuh. Yang tua, yang muda butuh nasihat. Yang ustadz bukan ustadz sama juga, semua butuh nasihat. Ya, sama seperti kita makan ya. Ya, kadang tercukupi, agak kenyang sedikit, lama-lama juga lapar ya. Lapar. Ini pulang dari sini mungkin lapar ya nanti. Artinya loyo kan, wah kurang vitamin ini, kurang nutrisi, makan lagi ya gitu. Kita sama juga, al-imanu yazidu yang biasa begitu ya, biasa. Kadang diminta langsung nasihat lewat person, atau kadang bisa saja kita cari nasihat sendiri kan, bisa. Apalagi sekarang zaman teknologi ya, luar biasa ya. Nah, mungkin tidak perlu telepon saya, nah, tinggal klik di YouTube, nah, buka YouTube saya, nah, gitu. UBM channel, cari nasihatnya, oh, udah, nggak perlu ketemu ya, dapat nasihat. Tapi kadang kurang puas ya, langsung ketemu. Saya mau cari Ustaz Rahmat Haryadi, ada nggak? Ada apa? Dikira urusan administrasi. Ternyata minta nasihat, masya Allah, datang dari jauh minta nasihat. Dan dari Tawangsari, ada yang Tawangsari sini? Ada ya. Jadi jangan heran kalau ada orang minta nasihat, itu kebutuhan, bahkan melebihi dari kebutuhan nutrisi gizi kita. Orang kurang gizi, kurang makan, itu bisa dicarikan makan, langsung bisa gemergah ya, langsung wah, setelah makan, setelah minum, kopius, wah. Tapi siapa kira bahwa semangatnya sedang turun, sekalipun makannya semangat ya. Itu, maka kalau ada orang minta nasihat, berikanlah nasihat ya, berikanlah nasihat. Yang kedua, secara khusus ini menunjukkan hubungan yang sangat dekat antara Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Jadi nggak ada jarak antara Rasulullah dengan sahabatnya. Jadi Rasulullah itu, ini manajemen rumah tangga dan manajemen sosial. Kalau Rasulullah sudah berada di luar, itu milik masyarakat. Siapapun boleh ketemu, ya, dimanapun boleh, ya, terutama apalagi di masjid. Itu sudah milik masyarakat. Dan sebaliknya, keluarga nggak boleh ketemu. Nah, gitu. Nggak boleh ketemu kalau di luar. Ya. Begitu juga kalau Rasulullah sudah masuk ke dalam rumah, ya, mereka memahami, ya, tidak boleh mengganggu kehidupan Rasulullah dalam rumah tangga, karena ketika di luar all out ya, begitu pulang ke rumah mestinya itu milik rumah tangganya, milik anak-anak istrinya. Itu yang kita pahami dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu masuk dalam adab dan etika ya, masuk dalam adab dan etika. Nah, kalau secara umum ulama itu kalau di luar milik umat ya, siapapun boleh tanya, siapapun boleh diskusi, boleh sharing ya. Tapi begitu masuk rumah, ya, dia sama dengan bapak-bapak yang lainnya. Nah, dia milik istrinya, milik anaknya, biarkan dia bercengkrama dengan anak dan istrinya. Karena begitu keluar beda lagi ya. Tapi saya nggak tahu kalau anggota DPR. Kedua-duanya milik rakyat ya. Oke. Nah, inilah kedekatan Rasulullah dengan para sahabatnya. Sampai siapapun bisa ketemu. Pak Rasulullah, saya lagi lemas, semangat, saya minta nasihat. Oke, dinasihati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada halangan antara pemimpin dan yang dipimpinnya ya. Nah, inilah sosok yang sangat luar biasa ya. Nah, kita bisa ambil bahwa Rasulullah adalah sosok yang sangat dekat dengan rakyatnya dan sangat dicintai oleh rakyatnya, oleh para sahabatnya. Bahkan ada satu kata ungkapan yang luar biasa ya, diungkapkan sama orang Barat, mengungkapkan juga orang Arab juga begitu, apalagi para sahabat ya. Yang intinya begini, bunyinya ungkapan tersebut begini: ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Indah kan ya, hafal ya. Ma ra'aitu ahadan, saya tidak melihat seorang pun, yuhibbu ahadan, yang mencintai seorang, ka hubbi ashabi Muhammadin,
Muhammadan, seperti cintanya sahabat-sahabat Rasulullah terhadap Rasulullah, terhadap Nabi Muhammad. Jadi cintanya para sahabat kepada Rasulullah luar biasa. Terutama yang paling tinggi cintanya, derajat paling tinggi, levelnya paling tinggi adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu cintanya udah luar biasa kepada Rasulullah. Kemanapun pergi bersama Rasulullah. Bahkan apapun yang dimiliki oleh Abu Bakar, hartanya, waktunya, tenaganya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika sahabat yang lain infak, ya, Umar infaknya sepertiga, Utsman 2/3, Abu Bakar 3/3. Nah, dari hartanya. Sampai ditanya oleh Rasulullah, "Hai Abu Bakar, kamu infakkan semuanya?" Ya. Terus apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Taraktullaha wa rasulahu. Saya tinggalkan keluargaku bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wow, luar biasa ya. Dahsyat ya. Hingga di detik terakhir kehidupan Rasulullah, Rasulullah itu menyampaikan khutbah. Suatu saat Rasulullah menyampaikan khutbah. Dan yang paham hanya Abu Bakar. Nah, ini nih, teman dekat biasanya paling paham ya. Orang lain biasa-biasa saja ya. Ketika Rasulullah khutbah di atas mimbar, ada satu kata yang langsung ditangkap oleh Abu Bakar, dan kemudian Abu Bakar menangis terseduh-seduh sampai teriak-teriak, sedih luar biasa. Sementara sahabat yang lain bilang, ngapain Abu Bakar ini? Gitu aja nangis gitu. Yaitu ketika Rasulullah bercerita, nanti ada seorang hamba yang ditanya oleh Allah, wahai hambaku, engkau mau pilih tetap hidup di dunia, saya kasih nikmat yang banyak berlimpah, atau engkau pilih naik ke atas, ya, bertemu dengan kekasihmu Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyebutkan abdan, ya, ada seorang abdan, seorang hamba. Begitu melihat ada seorang hamba yang ditawari dua hal tadi, mau tetap hidup di dunia diberikan nikmat atau kembali kepada Allah, langsung Abu Bakar menangis. Oh, gak bisa ya Rasulullah, gak bisa ya Rasulullah, jangan tinggalkan kami ya Rasulullah. Para sahabat yang ini, ngapain Abu Bakar? Rasulullah lagi khutbah, apa dipotong? Ya, gak boleh khutbah Rasulullah dipotong. Diam-diam Abu Bakar diam. Tetap menangis, teriak-teriak, sedih. Karena dia tahu sahabat paling dekat, paling memahami secara psikologis apa yang dimaui oleh Rasulullah SAW dan apa yang dimaksud oleh Rasulullah. Menangis terus sampai ditantan sama sahabat yang lain, ya. Sampai akhirnya Rasulullah mengatakan, biarkan Abu Bakar. Tidak apa. Rasulullah juga paham. Memang sedih Abu Bakar dan harusnya sedih. Nah, setelah reda, kemudian Rasulullah mengatakan, biarkan Abu Bakar. Dia adalah satu-satunya manusia, satu-satunya sahabatku. Seandainya pintu Masjid Nabawi ini semua tertutup, saya akan buka hanya untuk Abu Bakar. Wah, istimewa kan? Ya. Bahkan beliau sambil mengatakan, dia adalah satu-satunya sahabat. Ketika yang lain masih menyisakan hartanya di rumahnya, adapun dia semuanya diperuntukkan untuk saya, untuk dakwah. Dialah Abu Bakar. Akhirnya sahabat yang udahlah, nggak apa-apa lah. Baru memahaminya. Setelah khutbah selesai, ya kemudian ditanya, Abu Bakar, tadi kamu nangis kenapa? Nah, apa maksudnya kamu nangis ya? Tahukah kau bahwa yang dimaksud abdan yang ditawari dua hal tadi, apakah ingin tetap hidup di dunia atau kembali kepada Allah, itu adalah Rasulullah. Iya toh, nangis semuanya akhirnya. Satu Masjid Nabawi akhirnya menangis semua. Rasulullah akan pergi, Rasulullah akan pergi. Masya Allah. Jadi luar biasa ya cintanya para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada yang bisa menyamai. Ya. Ka ashabi Muhammadin. Nah, maka oleh karena itu Rasulullah SAW disifati di dalam Al-Quran ya dengan sosok manusia yang sangat lembut ya. Bahkan di dalam ayat yang lain, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Coba perhatikan.
sedikit saja. Kenapa di dalam ayat ini disebutkan kata Raufun Rahim? Ya, kalau diterjemahkan di sini amat belas kasihan plus penyayang. Ya, kan sama-sama sebetulnya ya. Tapi ternyata Rauf dan Rahim beda. Ya, Rahim itu kasihan dalam tingkat biasa. Ya, tingkat biasa. Dan kasihan tersebut Rahim itu terbatas oleh waktu, terbatas oleh tempat. Tapi kalau Rauf itu kasih sayang dan cintanya luar biasa dan tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat, selalu difikirkannya, selalu diingat-ingatnya, gimana nasibnya gimana, begitu. Bahkan Rasulullah disifati Rauf ini karena beliau tidak hanya memikirkan umatnya di dunia, tapi sampai ke bawah-bawah ke akhirat. Nah, maka sifatnya dengan sifat Rauf, ya. Di sini ada namanya Abdul Rauf. Nah, Rauf. Itu artinya begitu ya. Cintanya juga kelewat batas ya. Sudah menembus batas. Bukan hanya dunia, dibawa sampai akhirat. Sampai beliau di depan pintu surga, umatku mana? Nah, gitu kan. Dulu umatku yang dulu ngaji bersama di Aula Nur Hidayah mana dulunya? Yang menyebutkan satu hadis dan menyebutkan namaku mana? Dicari sampai begitu. Dicari semua yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya Rauf. Ya, Rauf. Ya, Rahim biasa. Semuanya punya kasih sayang. Tapi terkadang kasih sayangnya terbatas oleh waktu, oleh tempat, oleh situasi, oleh keadaan. Ya. Nah, ini tadi saya sampaikan di depan. Kemudian pelajaran ketiga. Nah, pelajaran ketiga bahwa hadis ini menunjukkan nasihat itu tidak selamanya harus panjang, tapi pendek juga tidak masalah. Yang penting muatan dan maknanya bisa dipahami. Disinilah semua kata-kata Rasulullah, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebut dengan jawami'ul kalim, ya, kata-kata yang padat tapi penuh dengan makna. Ya. Banyak contoh-contoh hadis yang lain yang pendek ya. Contoh la taghdab walakal jannah. Nasihat man la yarham la yurham. Almar'u ma'a man ahabba. Ya, ini nasihat pendek sekali. Kalau yang ketiga ini khusus ya, yang ketiga ini ada seorang sahabat ya datang tanya kepada Rasulullah ya. Saya mau tanya Rasulullah, ya ada apa? Saya mau tanya kapan kiamat. Datang ujung-ujung tanya kiamat ya. Ya. Orang bisa datang ada apa? Ngapain? Saya mau utang. Nah, gitu. Ini saya mau tanya tentang kiamat lagi. Ya Allah. Maka Rasulullah, oke. Kamu sudah siapkan apa untuk menghadapi kiamat? Enggak ada Rasulullah, enggak ada. Enggak ada. Dan terus saya tidak menyiapkan apapun kecuali satu. Apa yang kau siapkan? Ghairu anni uhibbullaha wa rasulah. Saya hanya menyiapkan sepenuh cinta saya hanya untuk Allah dan Rasulnya. Oh, Masya Allah ya. Setelah itu Rasulullah menambahkan nasihat ini, almar'u ma'a man ahab. Seorang itu akan dipertemukan dengan siapa yang dicintainya di dunia. Kalau yang dicintainya adalah Allah dan Rasulnya, nanti akan dipertemukan dengan Allah dan Rasulnya. Semoga kita juga demikian. Amin ya rabbal alamin. Banyak nasihat-nasihat yang pendek ya. Kemudian pelajaran keempat apa? Hadis ini menegaskan bahwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang pokok yang harus kita jaga benar, yang harus diuri-uri, dipelihara setiap waktu, setiap saat, dimanapun kita berada. Ini nasihat Rasulullah luar biasa, akan jadi pegangan kita. Keimanan, ya, kita memegang erat, ya, kuat, kokoh, tidak boleh lepas. Juga kita wariskan nasihat ini kepada anak-anak kita, keluarga kita. Coba lihat apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya
innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nasihatnya, kamu pegang Islam ya, jangan dilepas sampai akhir hayat. Nah gitu. Dicontohkan lagi, am kuntum syuhada'a idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim, Ismail, Ishaq ilahu wahida. Semua anak dikumpulkan, sini kumpulin semuanya, dengerin nasihat ayah ya. Kalian besok sepeninggal ayah, apa yang akan kalian sembah? Wah, ditegaskan itu ya. Intinya bagaimana kita mau wasiatkan ini kepada anak-anak kita, harus kuat, harus kokoh. Apalagi sekarang luar biasa, masya Allah ya, tantangannya luar biasa, dahsyat di zaman yang modern ini ya. Itu bisa luntur kalau kita tidak uri-uri, tidak sekuat mungkin menjaga. Ini iman ini barang abstrak ya, bisa luntur dengan yang nampak-nampak ya, dengan materi. Maka ini luar biasa ya. Kemudian yang kelima, pelajaran yang kelima, insya Allah tinggal 2 lagi ya, ternyata cepat juga ya. Hadis ini menunjukkan bahwa keimanan manusia dapat mengalami fluktuasi, naik dan turun ya. Ngaji bareng naik ya, sudah gak ngaji keluar rumah turun sidik-sidik ya. Semoga kita enggak ya, biasa begitu. Belum lagi bergeser sedikit ke pasar, turun lagi, geser sedikit ke mall, turun lagi, geser sedikit ke kantor, temu dengan teman-teman sawah, turun lagi. Waduh. Maka harus ditebelin itu ya, ditebelin keimanan kita ya. Maka benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan tidak hanya secara lisan amantu billah, tidak, tapi tsumastaqim, pegang ini, bawa kemana-mana ya. Betul. Disitulah kemudian kita bisa memahami kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mewasiatkan kepada kita, mewanti-wanti kepada kita, hati-hati kalau kita ada suatu masa yang kita rasakan rotok-rotok loyo ya, namanya syirrah. Nah, syirrah kita akan mengalami itu. Inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Ada jeda-jeda yang mungkin kita kosong, wah hari ini atau jam ini nggak ada nasihat ya, bisa saja begitu ya, malah yang masuk yang lain ya, gitu, syirrah. Maka masa-masa fatrah, tidak ada pekerjaan, tidak ada kesibukan, ada apa, harus digunakan ya. Digunakan dengan apa? Faman kanat syirratu ila sunnati faqad aflah ya. Ikuti jejak sunnah Rasulullah SAW. Kalau masa kosong, ikuti apa yang diarahkan di dalam Al-Quran. Fa idza faraghta fansab. Kalau sudah sibuk ini selesai, cari sibukan yang lain ya. Ringan nggak masalah, yang penting kesibukan bermanfaat, yang mubah juga tidak masalah ya, tidak masalah. Jadi cari kesibukan yang lain, jangan sampai kosong belum tidak ada. Mobil aja kosong belum bahaya kan. Nah, harus kekeh ya, remnya harus kekeh ya gitu. Nah, kalau di situ juga ila sunnatillah, ila sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu aku kosong ya, nggak ada kegiatan apa-apa ya, kira-kira ada pengajian nggak, saya ikut. Nah gitu dong ya, harus begitu karena iman itu harus dijaga. Sempatkan kita waktu khusus untuk menjaga iman ya. Kita punya waktu khusus juga untuk menjaga kualitas mobil kita ya, kendaraan kita. Kenapa kita tidak punya waktu khusus untuk menjaga ini ya, iman yang ada di diri kita? Sebagai apa? Sebagai motor dalam kehidupan ya. Kalau mobil remnya belum, gampang bawa ke bengkel, langsung diganti mungkin ya, atau olinya sudah saatnya diganti di bengkel. Nah, kita juga begitu, nggak mungkin kuat dalam 24 jam ya, tidak pernah baca Quran, wiridnya sedikit, zikirnya sedikit, sholatnya juga agak karu-karuan, itu nggak mungkin kuat. Pasti kalau dibiarkan itu belok-belok sedikit ya, pasti ya. Kemana kayak itu ya. Nah, itu kalau biarin terus, belum tanpa nutrisi, ya sudah, blesek mungkin ya. Jangan.
Maka ada pesan ulama, ihfadzil Quran, baca Quran. Nah, illa kalau tidak apa? Iqra'il Quran. Pertama apa tadi? Ihfadzil Quran, hafalkan Al-Quran. Kalau tidak, rajid, ulangi hafalannya. Urung hafal, ulangi. Wah, ulangi dia. Kalau enggak, iqra, ya, bacalah. Kalau tidak lagi, isma, dengarkan, ya. Jadi jangan hafal juga enggak, ulang juga enggak, baca juga enggak, dengar juga enggak. Aduh, ya, kacau dia. Bahaya itu ya, bahaya. Itu kayak mobil udah blong ripnya, olinya nggak pernah diganti, gitu. Ratingnya juga mati lagi. Bahaya itu ya, bahaya sekali. Jadi sirah itu bahaya. Kemudian yang keenam, bahwa di dalam hadis ini ada perintah untuk istiqomah dalam iman dan amal. Iman ini urusan hati, amal ini urusan luar ya, urusan yang nyata kita bisa lihat secara faktual, ya. Istiqomah dalam kebenaran, ya. Mendakwahkan kebenaran bersama dengan orang-orang benar, ya. Istiqomah mengikuti jalan orang-orang yang benar tentunya, tidak mengikuti jalan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, ya. Ini penting sekali istiqomah. Maka di dalam Al-Quran surat Hud ayat 112 Allah tegaskan, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Anda istiqomah, usahakan sekuat mungkin, berjuanglah. Maka tadi saya sampaikan di depan, istiqomah itu berat, berarti harus perjuangan, harus pengorbanan, harus, gak bisa. Tadi sebaliknya, yang ringan itu istirahat. Itu wis rampung kapes, ya. Rasa istiqomah ya. Istirahat itu rampung, ya. Semua cita-cita terpenuhi kalau istirahat, ya kan? Kan orang mikir wis. Ya. Istiqomah itu berat, maka fastaqim, harus ada perjuangan, harus ada pengorbanan. Coba mohon maaf ya bapak-bapak datang sini, wis udan, padem nih mas. Tadi seharian kerja, wah piye yo, ada pengajian barangnya ngopo deh. Ya tak? Masya Allah, bismillah ya, bismillah ya. Ternyata ini bagian dari proses istiqomah, ya. Memang harus dicas, ya. Baterai kita dicas, kita imannya juga harus dicas. Dan bersama dengan orang-orang yang juga ingin istiqomah, wa man taba ma'aka. Nah gitu. Jadi itu caranya. Kalau ingin istiqomah, senantiasalah bersama dengan orang-orang yang ingin istiqomah, ya. Dan banyak ayat-ayat yang lain terkait dengan hal tersebut, ya. Pelajaran ketujuh, ya. Hadis ini juga menunjukkan kebolehan mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan saya beriman. Aman tuh, ya kan? Qul, katakan, tegaskan saya beriman. Nah, raditu, ya kan? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Raditu, saya tegaskan, ya memang saya beriman, ya. Saya muslim. Tapi selanjutnya berat. Sumas takhir, ya. Nah, ini dalam Al-Quran juga begitu, ya. Surat Asy-Syura ayat 15 Allah tegaskan wa qul, ucapkanlah, ya. Berarti lisan, ya. Amantu bima anzalallahu min kitab. Jadi ada ucapannya, ya. Dan hal serupa surat yang lain juga ada, innama umirtu an a'budu rabb hadzal baitatil ladzi harramaha wa lahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin. Fakar, ya. Ayat yang lain juga sama, ya. Nah, selesai, ya. Alhamdulillah, ya. Selesai, ya. Tapi masih ada lagi nih. Ini baru dua, ya. Nah, yang ketiga makna tiap kata, ya. Tapi kita kita singkat saja, ya. Kita singkat, ya. Jadi kita kupas apa maksudnya setiap ucapan Rasulullah dan sahabatnya tadi. Tadi ada ungkapan ya Rasulullah qul li fil islami, ya. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku, ya,
tentang Islam. Yang dimaksud tentang Islam adalah agama dan syariatnya itu bagaimana sesungguhnya Rasulullah ya. Itu kalau ditanya seperti itu, wah itu seperti mata kuliah jadinya ya. Ya, oh Islam itu wah panjang sekali. Tapi ternyata jawaban Rasulullah singkat. Amantu billah tsumma istaqim. Artinya keimanan itu pernyataan iman kita memang harus diulang-ulang. Harus diulang-ulang. Asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa di dalam salat begitu ya? Diulang asyhadu an la ilaha. Ya. Diulang-ulang dan diantaranya mengucapkan tadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau menyebut nama Allah terus ya. Ya. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna. Dengan doa juga begitu. Rabbighfirli, Rabbi Rabbuna. Oh banyak sekali ya. Rabbighfirli, Rabbana hab lana, Rabbana. Ingat bahwa ketika kita mengulang kata tersebut, pada saat itu kita juga mengakui rububiyatullah. Mengakui bagaimana kemahakuasaan Allah di dalam melihara kita, di dalam melindungi kita, di dalam menjaga kita, di dalam memenuhi semua kebutuhan kita. Itu rububiyah itu begitu ya. Siapa yang tahu bahwa, siapa yang yakin bahwa kita bisa makan? Nggak ada yang yakin. Tidak ada yang yakin. Kecuali Allah Subhanahu wa taala hadirkan makanan itu di hadapan kita. Maka kenapa di dalam Al-Qur'an disebutkan ya, bahkan diperintahkan. Nah, ini rata-rata kita tidak melihat. Artinya tidak melihat, tidak mengamati. Termasuk saya mungkin ya. Ada kardus ini dibuka. Langsung roti, enak. Wah, langsung makan gitu. Padahal perintah dalam Al-Qur'an tegas. Falyanzuril insanu ila ta'am. Oh. Lanjutkan ayatnya. Falyanzuril insanu ila ta'am. Terus apa? Anna sababnal ma'a sabba thumma syaqqaqnal arda syaqqa. Terus ternyata tadi suruh lihat makanan, setelah itu suruh merenungi biji-biji. Oh, dari mana datangnya? Bagaimana caranya datang ke sini? Bagaimana jadi roti ini? Swimpen ya. Swimpen jadi begitu. Tapi disingkat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, kan gitu disingkatnya. Barik lana fima razaqtan. Gak ada makanan kecuali yang Engkau datangkan sebagai rizki kepada kami ya Allah. Pengakuan ya, singkat begitu. Maka makan berdoa sebagai pengakuan. Selesai makan juga berdoa, pengakuan juga. Ya, maka kalau nggak doa nggak berkah, tidak berkah sama sekali. Jadi, tapi kalau mau falyanzuril prosesnya panjang ya boleh ya. Ini roti kok gitu, gitu. Bahannya apa? Ternyata sushi jadi bakul roti. Kenapa? Mengkaji bahannya, cara dari mana datangnya, cara mendatangkan, menjaganya gimana, macam-macam ya. Bahkan. Nah, jadi di dalam Islam ini juga begitu ya. Rasulullah tidak menerangkan secara detail, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkannya dengan singkat, padat ya. Ya Rasulullah, qul li fil Islam, katakanlah, ajarkanlah kepada kami di dalam Islam. Nah, sebetulnya kalau dijabarkan tadi panjang, nah, akhlak, fikih, macam-macam. Karena Islam ya lengkap ya, syamil, mutakamil ya. Maka jawaban singkatnya Rasulullah tadi ya, qul amantu billah. Kemudian kedua, ada redaksi yang bunyinya tadi apa? Qaulan la as'alu anhu ahadan ghairu. Artinya sahabat ini saking cintanya kepada Rasulullah tidak bertanya kepada yang lain, pokoknya ingin mendengar dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang layak memberikan keterangan itu adalah Rasulullah. Ya, dia ingin mantap lah, pokoknya ingin. Dia merasa imannya mantap kalau yang menyampaikan adalah Rasulullah. Ya. Maka dia mengatakan tidak akan bertanya kepada yang lain selain engkau wahai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa kita semestinya mengulang-ulang keberadaan eksistensi Allah Subhanahu wa taala sebagai zat segala-galanya, sebagai pemilik kita, sebagai pencipta kita, sebagai zat yang memberikan kebaikan kepada kita semuanya ya. Coba kalau kita renungi ya,
di dalam ayat kursi ya, Allahul ladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Al hayyu al qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Luar biasa, masya Allah ya. Allah itu zat yang tidak pernah ngantuk, apalagi tidur. Gak ada ngantuk, tidak ada tidur. Nah kita ini jam setengah 10 mulai ya, mulai ya, apalagi udah snack ya, mulai ya. Nah, bahkan nanti kalau sudah lewat targetnya, oh sekarang aku ngantuk banget, mau snack kacang ora kacang apa doa ya, ora mempan misalnya ya. Ngantuk, kita punya keterbatasan manusia. Setelah ngantuk, apa yang kita lakukan? Gak ada, tidak ada yang kita lakukan. Mau ngapain? Ngantuk, tidur, ngapain kita? Gak ada. Coba siapa yang menjaga kita? Allah subhanahu wa ta'ala. Sina saja enggak, apalagi naum. Sina itu ngantuk, ciluk ya, sleepy ya, ngantuk sitik, suwi-suwi ya, tidur ya, lelap ya. Itu semuanya dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nggak peduli bagaimana lambung kita, bagaimana hati kita, paru-paru kita, jantung, nggak peduli kita, sembuh ya. Tapi semuanya atas penjagaan Allah. Maka kita serahkan kepada Allah ya, sebelum kita tidur. Dengan apa? Berdoa, membaca wirid ya, membaca berapa ayat-ayat Al-Quran, surat-surat pendek, baca, serahkan ya. Kenapa? Karena ini milik Allah dan Allah yang menjaganya. An-naumu nisful maut. Tidur itu adalah setengah dari kematian. Kalau Allah takdirkan, bukan hanya setengah, nanti total mati. Gak bisa bangunnya di akhirat nanti ya. Makanya kita berdoa sama Allah ya, agar tidur kita adalah tidurnya orang-orang yang beriman. Kalaupun nanti dibangun di akhirat, tetap membawa keimanan kita kepada Allah subhanahu. Jadi amantu, saya beriman. Itu maksudnya, diingat-ingat terus. Saya orang iman itu harus begini, orang itu begini. Menghadapi apapun, saya adalah orang beriman. Dan tidak ada sebaik-baik manusia kecuali orang beriman ya. Ajaban di amril mukmin, orang iman luar biasa ya. Jadi nasihat hadis ini ya, ini lebih dari motivator dunia ya. Orang beriman pokoknya optimis gitu ya, pokoknya optimis luar biasa ya. Maka iman ini tidak cukup dengan satu sisi, harus lisan, harus hati, harus amalan dengan tubuh dan badan kita ya. Tiga serangkaian yang tidak bisa dipisah ya. Jadi qaulun bil lisan, wa i'tiqadun bil qalb, wa amalun bil jawari. Yang penting kan hatinya orang hisab. Hatinya baik, kelakuannya, perilakunya juga harus baik. Hatinya menyatakan beriman, maka tanda orang beriman adalah melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kan cukup ya. Maka aplikasi dari akidah itu adalah rukun iman. Aplikasi rukun iman adalah rukun Islam ya. Iman kan hati. Rukun Islam itu kaitannya dengan refleksi dalam kehidupan sehari-hari, dengan tubuh kita, dengan lisan kita. Itu refleksi itu ya. Oke, itu mustaqim dan istiqomah. Ini banyak nasihat daripada ulama, tidak saya bacakan semuanya. Yang terakhir saja ya, ada 5 barometer istiqomah ya. 5 barometer istiqomah ya. Yang pertama apa? Istaqamu ala anna Allah rabbahu ya. Harus istiqomah, mengakui sepenuh hati Allah itu Rabb kita ya. Maka dalam setiap momen sesi kehidupan kita selalu menyebut Rabb, selalu, semestinya begitu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi ya. Jangan seperti orang-orang yang nggak beriman ya. Oh my God ya, dahsyat, keren ya, bolehlah setelah itu ya. Subhanallah ya, Masya Allah ya. Itu dong ya, orang beriman begitu cirinya. Nah, baru itu keren-keren ya, nggak apa-apa tambah-tambahan ya. Nah, orang beriman itu nyambung terus dengan Allah, apapun yang
dilihatnya, didengarnya, dialaminya, semuanya disambungkan dengan ini, meyakinkan dirinya. Ya. Kemudian teguh dalam la ilaha illallah, ya. Tidak ada ilah selain Allah, tidak ada yang saya rindui, yang saya takuti, yang saya harapkan, yang saya jadikan sebagai penolong, yang saya tumpukan segala harapan saya sebagai pelindung saya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menunaikan yang wajib, ya. Ini pasti ya, yang wajib, baik kaitannya dengan ibadah-ibadah, sholat, ya, zakat, puasa, haji, ya. Jadi wajib semuanya harus ditunaikan. Kemudian ikhlas dalam agama dan amal. Ikhlas itu fokus, ya. Fokus. Kenapa sih saya begini? Karena Allah. Ya. Kenapa saya melakukan ini? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini jadi syiar hidup kita, ya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan terakhir kita bawa sampai mati, ya. Tidak boleh tidak boleh berhenti. Ini ada contohnya dikit, ya. Contoh istiqomah. Oh, nggak ada suara, ya. Oh, ini mungkin. Harusnya sudah. Ini apa, Pak? Pakai luar saja. Dilihat saja, nggak apa-apa, ya. Jadi ini contoh orang-orang istiqomah sekarang ini, ya. Rumahnya hancur, gedungnya hancur, ya. Tapi kita, gimana kabarmu? Alhamdulillah, masya Allah, ya. Udah rumahnya hancur begitu. Tuh, lihat, hancur sekali itu, ya. Gimana perasaan kita, ya? Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, ya, ya kan? Luar biasa, ya. Luar biasa. Masih bersyukur, ya. Masih bersyukur. Oke. Ini coba. Seorang ayah mengajarkan kepada anaknya dengan kondisi yang luar biasa menderita, tetap ucapkan alhamdulillah, ucapkan. Karena masih banyak yang harus disyukuri, ya. Dia terus menangis tapi ucapkan alhamdulillah, ya. Orang beriman yakin dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang istiqomah tetap dalam kondisi selemah apapun, dia tetap yang digandungkan kekuatannya segalanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini juga contohnya, ambil semua hartaku, ambil semua anak-anakku, istriku, semuanya saya korbankan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Gak peduli saya dengan rudal, tidak peduli saya dengan bom, ya. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Terima kasih. Barakallahu fikum. Wa nastaghfirullahaladzim. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita istiqomah sampai akhir hayat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.